前たちな、ちょっとは人のことに関心持ってよ。できた見ろ、海賊機だ。Selamat pagi menjelang malam. Kali ini edisi perdana. Saya akan bahas, bukan bahas ya, lebih tepatnya saya akan memberikan satu argumentasi untuk sebuah fenomena yang sedang terjadi saat ini, yaitu fenomena sebuah bendera. Ya, kita lihat bendera One Piece, Jolly Roger, atau bendera sebuah pemberontakan. Sebelumnya kita lihat cuplikan berikut. Pajak aja ditarikin ya makin gede. Katanya bangsa yang besar pajaknya. Kini pemimpin berpesta dengan kuasa. Rakyat disuruh cinta tanah air, tapi dipaksa hidup dari sisa kerak para koruptor. Kemerdekaan katanya milik semua, tapi nyatanya cuma dirayakan oleh mereka yang duduk di kursi mewah. Sementara suara rakyat hanya jadi gema yang dipakai saat kampanye, lalu dilupakan. Itu semua adalah cuplikan tentang pengibaran bendera One Piece ya. Pengibaran bendera One Piece yang dilakukan di berbagai tempat di negara Indonesia tercinta. Sebenarnya untuk pengibaran bendera ini, bendera apapun sebenarnya saya pikir nggak ada masalah ya. Ya menurut saya. Dan menurut hukum negara kita pun tidak ada masalah. Mengibarkan bendera partai nggak ada masalah. Bendera apapun kecuali bendera Palu Arit tentunya ya, yang sudah diatur oleh undang-undang itu dilarang, dan siapapun yang mengibarkan benderanya dia akan ditangkap dan dipenjara. Oke, tapi kenapa? Kenapa tidak boleh mengibarkan? Ada yang bilang boleh, ada yang setengah boleh, ada yang tidak boleh, ada yang malah langsung memerintahkan untuk menangkap, menyidak, dan hal-hal lainnya yang memang kelihatannya lebay. Apakah memang lebay? Atau mungkin itu satu tindakan yang biasa-biasa saja? Oke, kita lihat sekarang ya. Setelah kita nonton cuplikan pengibaran bendera One Piece tadi ya, bendera Jolly Roger tadi, bendera ya pemberontakan tadi, ya kita lihat sebenarnya maksudnya apa sih, logo ini apa sih ya. Kita lihat di Google ya, kita lihat di Google karena ya itu akan sangat mudah buat kita tanpa menjudge seseorang, satu golongan, satu kelompok, dan tanpa memihak kita akan lihat ya. Oke. Jolly Roger adalah bendera ya, bendera yang merepresentasikan bajak laut ya. Bajak laut dia itu ya tengkorak dan ada apa namanya, tulangnya gitu ya. Dia ini digunakan untuk menandai identitas bajak laut ya, dan menandakan perlawanan ya. Oke, jadi Jolly Roger memang dipakai ya oleh bajak laut ya, yaitu pada abad 17-18 ya. Jolly Roger, kita lihat ya bendera Jolly Roger, dan kebetulan memang dipakai oleh manga ya, film kartun apa Jepang ya, One Piece namanya, One Piece, dan itu ternyata malah jadi viral ya. Pertanyaan saya, apakah pengibaran bendera ini memang sengaja diorganisir atau tiba-tiba terorganisir atau hanya sekedar ekspresi ya. Jadi ada ekspresi seseorang yang mengibarkan bendera, satu bendera, dia kesal ya, karena kita lihat di sini bendera itu juga merepresentasikan ketidakpuasan, ketidakadilan, dan di situ juga disebutkan masalah korupsi juga disebutkan di situ. Atau memang benar ya itu adalah wujud ekspresi seseorang ya, yang kebetulan dia pakai bendera
Jolly Roger tadi, bendera tengkorak tadi itu dikibarkan, ya. Kemudian ada yang mengikuti, yang lain juga mengikuti. Dan ada yang menangkap melihat, wah ini bagus sekali nih. Kenapa nggak kita buat aja nih bendera ini, ya. Bendera Jolly Roger ini sebenarnya serem ya, nggak kayak gini ya, nggak bendera One Piece. Diambil sengaja bendera dicomot bendera One Piece yang notabene ya, yang jelas-jelas ini bendera bendera kartun, bendera lucu-lucuan, bendera Luffy the Monkey ya, bendera bajak laut lucu-lucuan film kartun ya, yang merupakan seri manga yang terlaris ya, terlaris di seluruh dunia. Bayangin, guys. Oke, dicomot, diambil, sengaja dimunculkan, ya. Kemudian dilempar ke publik, sengaja dibuat seolah-olah ya ini adalah ketidaksengajaan, ya. Kemudian dibentuk diorganisir, ya, supaya menjadi viral. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya tentunya ya, setiap kekuasaan itu pasti ada pro dan kontra ya. Ada haluan kiri ya, ada garis kiri, ada kanan ya, ada status quo yang jelas dan ada yang non blok ya. Ya, tapi saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Yang jelas sekarang ini entah siapa yang buat ya, kalau menurut saya ya, saya lebih setuju dengan argumentasi kedua ya. Ini ada seseorang, sekelompok, satu golongan yang membuat hal ini seolah-olah ini memang dari rakyat. Ya. Ada yang memplotkan seperti itu, seolah-olah dari rakyat dan ini dilakukan dan sengaja digaungkan pada saat 17 Agustus. Ya. Cuma permasalahannya ya di sini adalah maksudnya apa gitu loh, ya. Oke, mungkin saya akan mengingatkan kembali ya pada satu teori Divide et Impera. Mungkin kalian-kalian yang masih sadar sejarah bangsa Indonesia, bagaimana bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang kokoh, akhirnya merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Teori Divide et Impera ini adalah teori pecah belah yang memecah belah rakyat Indonesia menjadi dua. Jadi rakyat Indonesia itu ya sengaja dipecah menjadi dua. Satu jadi pekerja-pekerja kolonial, company Belanda. Kenapa dibilang company? Karena itu sebenarnya ada satu perusahaan Belanda, VOC ya, VOC Belanda, perusahaan di Eropa kebetulan milik Belanda. VOC Belanda, dia punya banyak uang, akhirnya dipekerjakan golongan ini ya menjadi petinggi-petinggi lah, menjadi centeng-centeng lah, dan dikasih uang, dikasih kekuasaan dan lain-lain ya. Kemudian dipecah satu lagi adalah tentunya yang dijajah ya, yang dijajah dan tidak dikasih kewenangan dan ditindas ya. Kemudian apa, diaduk ya. Kenapa? Karena negara Belanda itu ya, negara Belanda bukan negara yang besar. Tapi VOC ini adalah perusahaan Belanda ya. Dia punya banyak uang dan dia rekrut orang Indonesia sehingga orang Indonesia melawan orang Indonesia. Seperti itu. Dan ini politik ini berlangsung cukup lama dan memang politik Divide et Impera ini berhasil. Ya, begitulah saudara-saudara. Lalu bagaimana sampai akhirnya negara Indonesia ini merdeka? Bagaimana akhirnya itu bisa terjadi? Ya, tentunya ada yang namanya persamaan nasib. Persamaan nasib, ya. Kalau kita kilas balik sejarah ya, banyak hal-hal yang memang berlaku ketika penjajahan berlangsung ya. Tapi yang membuat satu tekad kuat untuk merdeka adalah persamaan nasib. Sekalipun ada politik Divide et Impera ya, tapi di dalam lubuk hati mereka tetap mereka adalah orang Indonesia dan memang sebaik-baiknya seenak-enaknya mereka di atas, tapi tetap mereka di bawah penjajah. Jadi memang tetap ada oknum-oknum yang menyusup masuk ke dalam tubuh VOC, tapi kemudian membela sebenarnya. Ada yang seperti itu ya. Jadi persamaan nasib inilah yang membuat bangsa Indonesia kuat. Ini alasan ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sudah mencapai titik kulminasi, ketika bangsa Indonesia sudah rasa tepat, ada satu waktu di mana jeda itu cukup
untuk memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Karena pada waktu itu kosong akan penjajahan, ya. Maka apa? Segeralah diproklamirkan negara Republik Indonesia. Jangan kalian lupakan, ya. Jangan kalian lupakan. Saya bicarakan tadi persamaan nasib. Oke. Sekarang kita balik lagi. Kesamaan dengan bendera ini, Jolly Roger ini, ya, bendera yang One Piece ini, yang dipakai One Piece ini, kesamaannya apa? Kesamaannya adalah dia juga sama-sama kesamaan nasib. Di situ disebutkan, ya. Di situ disebutkan kalau bergerak apa kena pajak, ya. Jadi kalau diam, ya ada di situ. Sebentar saya lihat. Bergerak kita dipajak, berbicara kita dianggap pemberontak, ya seperti itu. Sebenarnya bicara mengekspresikan sesuatu itu dari dulu, ya. Dari dulu itu boleh-boleh saja, ya, kita buat acara teatrikal dan lain-lain. Mengibarkan bendera pun boleh, ya. Bedanya dengan bendera partai apa, ya, bendera partai itu tentunya bendera yang jelas, ada ketumnya, ada anggota-anggotanya, waketum, ada pusat, ada cabang, ada ranting, ya. Semuanya ada penanggung jawabnya dan diakui oleh negara, ya. Kenapa boleh dikibarkan? Karena di sini apa? Kita memiliki prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi dan diperbolehkan oleh negara, bahkan membuat partai pun itu apa dikasih biaya oleh negara, ya. Jadi artinya negara mensupport dalam masalah ini. Demokrasi tidak dibungkam, ya, tapi demokrasi ada caranya. Jadi mengibarkan bendera partai dengan mengibarkan bendera Jolly Roger ini, bendera One Piece ini dua hal yang berbeda. Bendera ini adalah bendera golongan, bendera partai, ya, yang jelas, yang clear diakui oleh hukum. Bendera ini kenapa kok kita rasanya agak aneh ini mengibarkan bendera seperti ini sebagai wujud ekspresi. Wujud ekspresi tidak masalah, tapi ketika wujud ekspresi itu dikoordinir, kemudian menjadi satu kesatuan utuh yang memang ditimbulkan rasa nasib, ya, dan kesamaan rasa yang memang benar-benar sama kemudian disatukan, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Perpecahan. Betul. Ini adalah politik divide et impera. Kita memasuki kembali politik divide et impera yang dulu dibuat oleh Belanda. Politik pecah belah. Jadi begini, ingat nggak? Saya akan ungkit yang kemarin, ya, masalah politik yang kemarin, ya. Politik kemarin ingat nggak ada istilah kadrun, ya, kadal gurun. Kemudian ada istilah kampret, ya, maaf ya, ini saya sebutkan hal-hal seperti ini, mohon maaf, ya. Kemudian ada istilah cebong, ya. Oke, akhirnya terbagi dua kubu dan ini nggak bagus, ya. Kenapa? Karena ini kini memecah belah bangsa, ya. Jadi ada orang bilang, oh saya oposisi, oh saya status quo, ya, akhirnya berantem. Ya saking mendukung saking ingin ada satu perubahan. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang ikut-ikutan saja, ada juga yang kesal karena nggak suka, gitu kan, akhirnya ikut oposisi, gitu. Ada yang enak, yang tadinya nggak suka, tiba-tiba dikasih enak, akhirnya dia ikut jadi status quo, gitu kan, ya. Akhirnya berantem, dan ini berlangsung berapa lama. Mengurus hal-hal seperti sini saja yang seharusnya tidak terjadi, tapi terjadi perpecahan, sampai apa? Sampai ada perceraian suami istri karena apa? Karena pilihan yang berbeda, ya. Sampai ada pemecatan antara PHK, ya, antara bos dan karyawan karena berbeda dan lain-lain. Banyak hal yang terjadi, ya. Nah, berita-berita bisa kita lihat di internet, semuanya ada itu. Jadi begini, ini bahaya sekali, ya. Saya tadi kasih dua argumentasi. Argumentasi yang pertama adalah ini ada spontanitas, ya. Spontanitas yang memang oke, ada orang yang mengibarkan bendera Jolly Roger, kemudian diposting di sosial media, kemudian dilihat, wah kayaknya bagus ini nih. Wah kayaknya seperti ini, wah begini. Kemudian ada lagi yang nangkap, yang lebih pintar dan mengerti situasi seperti apa, akhirnya membuat satu frame. Dan menjadi pelan-pelan viral, dan akhirnya apa? Akhirnya diikuti oleh orang-orang. Dibahas di sosial media, diposting di video-video, dibicarakan di umum, akhirnya menjadi viral. Dan akhirnya menjadi satu wujud perlawanan. Apakah ini satu kebetulan? Oke, bisa jadi, ya. Makanya saya bilang dua argumentasi. Kemudian yang satu lagi argumentasi yang satu lagi adalah apa? Ada yang meniupkan ke telinga.
Jadi ada sengaja dibuat seperti itu ya, dicari yang pas ya, cocok logi ya istilahnya. Dari yang pas dan kemudian yang pas itu adalah bendera One Piece ya, bendera One Piece Jolly Roger yang memang lucu, yang memang nggak menyeramkan ya, tapi punya makna yang dirasa cukup ya. Akhirnya dibisikan, dihembuskan, dilepas ke sosial media dan ketika sudah on sosmed dan itu viral dan apa? Dibisikkan lagi, disuplai lagi gitu. Arahnya kemana? Arahnya tentunya ke perpecahan. Dan ini bukan satu kebetulan ya, melainkan ini sengaja dibuat. Ini satu plot. Dan ini bahaya. Oke. Ini ada dua argumentasi. Jadi ada dua argumentasi ya. Apapun jawabannya, apapun kenyataannya, dua-duanya bahaya. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan tadi ya, permasalahan kemerdekaan kita ya dicapai karena apa? Penyebabnya adalah persamaan nasib ya. Persamaan nasib dari situ. Kita menjadi kuat. Kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat, merah dan putih. Itu penting sekali ya. Kita harus kritisi permasalahan ini. Kenapa? Kalau kita mengibarkan, semuanya mengibarkan bendera ini. Pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Ada juga yang di tengah-tengah. Ya istilahnya diam-diam saja ini. Saya nggak mau komentar, saya nggak mau ikut-ikutan, ya. Saya nggak ngerti dan lain-lain. Oke, jadi tiga golongan ya. Dan golongan yang memang sama-sama mengibarkan bendera itu tentunya akan marah, akan oh ya ini kejadian seperti ini begini. Dan ketika dihembuskan dan memang sesuai dengan keadaan sekarang itu akan menjadi satu kesamaan nasib. Dan ini bahaya. Bahaya dan bahaya. Makanya kenapa ya? Kenapa ada tindakan yang memang dibilang ya, ada yang bilang wah tindakan represif ini tindakannya terlalu berlebihan. Saya pikir tidak ya. Jadi artinya kalau sudah ada larangan ya, larangan bukan larangan untuk berekspresi, silakan berekspresi dengan cara apapun. Tapi kalau dikoordinir ya, artinya dikoordinir walaupun dua argumentasi ini sengaja ataupun tidak sengaja, ini sama saja ini akan mengarah kepada perpecahan. Apakah kita siap menghadapi kondisi pasca 98 dulu? Itu hancur dan untuk bangkit ekonomi kita cukup susah. Apalagi dengan keadaan yang sekarang ya. Keterpurukan kita akan luar biasa kalau memang terjadi perpecahan. Muaranya seperti apa? Bisa terjadi perang saudara. Ya. Setelah kita sudah meredam, setelah gagal isu cebong dan kampret, ya, cebong dan kadrun itu, sekarang nih muncul yang seperti ini, gitu. Oke lah, tidak suka. Saya pun tidak suka ya dipajaki terlalu banyak. Saya pun tidak suka ya. Tapi kita lihat, kita lihat ya, kita sebagai warga negara ya, kalau memang sudah pas bayar pajaknya, ya sudah mau gimana lagi. Kalau memang kita belum bisa bayar pajak, ya maksudnya bukan belum bisa bayar pajak ya, artinya nggak mungkin ya pajak itu diambil dari orang-orang yang miskin. Ya, taruhlah misalnya, oh pajak motor, pajak ini, ada semuanya, ada memang ada pajaknya. Seperti ada juga memang saya nggak pungkiri, ada pajak PBB itu yang oknum-oknum pemerintah yang memang menaikkan dengan sangat amat tinggi, kemudian di demo dan berusaha dilangsirkan, akhirnya lengser ya, itu pun terjadi. Ya memang ada lah oknum seperti itu. Seperti manusia semuanya ada. Tidak ada yang namanya orang suci di dunia ini. Tapi kita tidak bisa samaratakan pemerintah semua sama, tidak. Dan kita tidak bisa representasikan merah putih terlalu suci. Oh, tidak bisa. Merah putih itu sudah jelas, merah berani, putih suci. Selesai sudah. Merah putih adalah kita. Ini perlu kita baca lagi sejarah. Merah putih adalah kita. Kalian bisa Google, bisa tanya praktisi manapun. Merah putih itu representasi sebuah bangsa, negara. Yang di dalamnya adalah kita semua. Ya, saudara-saudara. Yang suka atau tidak suka, kita semua adalah merah putih. Pemerintah merah putih. Kita merah putih. Tanah air ini merah putih. Ya. Tempat yang kita pijak, bumi yang kita pijak. Di mana dunia ini, udara yang kita hirup setiap harinya di sini, ini adalah bumi merah putih. Ini adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu, ya kalau kita bahas zaman-zaman dulu, apakah zaman dulu ada Panji? Ada. Jawabannya adalah ada. Ya. Setiap bangsa punya Panji. Seperti dulu bangsa-bangsa Arab terpecah atas kabilah-kabilah, mereka punya Panji masing-masing. Bangsa Persia punya Panji masing-masing. Apa sih Panji? Panji itu bendera. Ya untuk
untuk melambangkan, memberitahu kepada dunia bahwa kita ini bangsa ini. Kalau ditanya, ya kita ditanya nggak keluar, kalian itu orang apa sih? Kita nggak mungkin merujuk kepada satu suku, ya ras, atau mengacu kepada satu golongan yang kita buat sendiri ya. Kita orang ini nggak bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya orang mau tahu kita ini orang mana. Arti kita bangsa mana? Kita bangsa Indonesia. Kita bangsa Indonesia, kita bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita bangsa yang menyeluruh dari ujung Sabang sampai Merauke. Itu semuanya kita orang Indonesia. Tidak mengenal suku, ras, agama, apapun bentuknya. Dia berada di Indonesia, hidup di tanah air tercinta ini, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia direpresentasikan ya dengan bendera merah putih. Jadi kalau bendera merah putih itu sama sekali tidak boleh diganti dengan apapun untuk merepresentasikan diri kita ya. Oke. Nah, kalau bendera ini jadi banyak ya. Ada saya lihat di sosial media ya, dia buat satu kaos ya. 1945 merah putih, kemudian 2025 itu tengkorak. Katanya terlalu suci untuk dikibarkan. Ini salah. Ini jelas salah, ini jelas salah. Adapun ada lagi komentar lain ya, maksudnya argumentasi lain ya, mengibarkan bendera Jolly Roger ini, One Piece ini sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk ekspresi. Boleh-boleh saja saya pikir, tidak ada masalah. Tapi permasalahannya adalah hal yang seperti ini akan mengarah kepada tindakan perpecahan. Ya. Perpecahan kita itu udah jelas terlihat. Dengan adanya kontrol dan kontra itu sudah terjadi perpecahan, sudah terjadi gesekan. Jangan sampai memang benar-benar pecah seperti itu. Gara-gara apa? Gara-gara permasalahan. Jadi silakan ekspresikan ketidaksukaan, ya, ketidakpuasan, ketidakadilan. Ya silakan dengan caranya masing-masing. Mau mengambil momen 17 Agustus silakan. Buat aksi teatrikal silakan. Buat aksi seni lainnya silakan. Ya, mau demonstrasi silakan. Boleh. Tidak ada yang melarang ya, selama itu tidak melakukan tindakan kekerasan dan tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain, apalagi merugikan bangsa ini. Jadi hati-hati sekali berbicara tentang merah putih, karena merah putih ini merepresentasikan